warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata lino bacur min ka surga basengat kaju bata. Arus. Ya, bertemu lagi dengan saya Dayang Bubur. Ya, di sini. Ya, setelah ya keadaan ya mengalami perbaikan, demikian juga perangkat saya. Ya, tiba-tiba di pukul 3 ya saya menerima lagi ya pemberitaan ya, yang membuat saya ya terkejut. Ya, waktunya dini hari. Saya harus istirahat ya karena saya akan bekerja. Jadi sedikit waktu tidur saya. Ya, tapi dengan bantuan perangkat yang ada di home saya, panggilan tersebut hanya bersifat laporan. Apapun kejadian yang terjadi pada diri saya dan banyak pihak, pasti akan membuat jalan untuk saya terhubung. Jadi saya gambarkan sebuah keadaan bagaimana dengan perangkat tradisional, dengan deskripsi alam sekitar dan sebuah kejadian yang bisa disatukan dalam sebuah masalah. Sebuah kasus kecil yang menimpa saya. Saya gambarkan ketika rumah saya tertimpa pohon. Jadi perangkat saya mendeskripsikan sebuah keadaan. Jadi hubungan alam semesta dan kekuatan alam yang tertumpu pada ya sebuah titik fokus pohon yang terkait dengan tumbang titi. Pohon tumbang titi menimpa rumah. Jadi rumahnya bersifat pribadi. Jadi ada hal yang bersifat privasi. Tapi di tahap kejadian itu ada tahapnya. Mungkin ada sesinya juga. Saya tidak berada di rumah. Jadi digambarkan sebuah kejadian. Kayu tumbang dengan sendirinya. Jadi ada pun urusan di balik atau latar belakang kejadian yang akan menjadi bagian yang berbeda. Jadi yang intinya ketika saya mendapati musibah yang namanya kecelakaan, rumah saya ditimpa pohon yang tumbang. Jadi yang dibahas pohon tumbang menimpa rumah, tapi orangnya tidak ada. Saya tidak berada di tempat, jadi hanya menimbulkan kerugian fisik rumah yang pemiliknya adalah saya. Jadi begitu ceritanya. Jadi bagaimana dengan kejadian yang menimpa pemerintahan Gubernur Kalteng Palangkaraya. Jadi ini sama dikategorikan musibah. Kebakaran ini dikategorikan musibah. Ya, ketika terkait dengan kebakaran Dayang Bubut dengan banyak tragedi, dengan banyak intrik, bagaimana pendapat Anda ya tentang musibah yang baru saja terjadi? Jadi ini tanggapan saya pada hari ini. Bahwa hal tersebut saya katakan saya butuh materi. Yuk, tanpa harus terjun ke lapangan, ya. Melakukan tadi ya sebuah tindakan survei lapangan. Jadi saya ya sudah memberikan analisis saya sebelum pukul 6. Jadi sudah ada reaksi, sudah ada tanggapan dari saya dan menerima respon yang baik. Jadi di sini saya hanya menggambarkan sedikit bagaimana ketika terjadi pemotongan sambungan di bagian saya. Jadi banyak hal akan terpotong, sambungan yang terputus. Jadi ini terkait dengan arus pendek. Jadi sebelum terjadi konslet, jadi harusnya terpotong dengan sendirinya. Ya, dengan sebuah kalimat kun payakun, maka terpotong sambungannya dalam istilah tadi. Jadi ketika terjadi masalah, jadi menimpa ranah yang tidak bisa menempatkan siapapun ya sebagai tokoh, sebagai figur, sebagai fisik yang akan disalahkan dalam kejadian ini. Semua akan terdampak, jadi dikategorikan korban. Korban kecelakaan yang musibahnya bisa
kayu tumbang, kebakaran. Ya kalau ditekan dengan hal yang berbeda, itu tidak memungkinkan di tahap ini. Jadi tidak akan menempatkan titik berat kepada seorang pemimpin, seorang tokoh. Ketika di sana banyak kepentingan orang banyak yang bekerja terkait rumahnya, kalau terkait dengan rumah, ada tuan, ada pemimpin, ada pemilik. Karena ranah. Jadi ini hanya menempatkan sebuah wadah yang prioritasnya adalah pemerintah daerah, provinsi dengan musibah. Jadi di sini ketika hal itu terjadi, saya juga karena tadi pekerjaannya tidak terlihat, jadi banyak pihak hanya memintai pendapat, keterangan bagaimana tentang kejadian ini, hanya itu saja. Jadi tidak ada campur tangan. Seandainya ada orang seperti saya, mungkin bukan saya, yang intinya dia perempuan dayak yang bisa bekerja, juga memiliki meja kerja, ruang kerja. Gambarannya seperti itu, penegasannya seperti itu. Seandainya terjadi musibah yang membakar fisik bangunan, dari sebuah tempat, gedung Kesra, jadi tidak akan mengarah kepada pemimpin, pekerja, dan banyak pihak terkait tuan rumah. Jadi sama dengan saya, kalau ingin mencari tuan, di badan saya punya kerenah, sama. Jadi yang dasarnya tadi, tidak ada usaha buruk dari pihak pemerintahan atau saya, sekalipun saya bisa dikatakan saya adalah orang dengan paham yang kritis, bahkan saya bisa dikatakan pemberontak. Tapi di tahap ini saya memberontak di bagian mana? Saya kritis di bagian mana? Saya menentang di bagian mana? Jadi saya hanya menyimpulkan lagi, ada bagian autentifikasi di bidang yang berbeda. Saya gambarkan lagi, karena saya dimintai keterangan dengan sebuah kemampuan berpikir. Bagaimana seandainya ini adalah sesuatu yang memang sudah semestinya, tapi berdampak baik atau buruk. Mereka mengatakan demikian. Lalu saya jawab, setiap sesuatu yang menimbulkan kerugian fisik material. Dan di sini kita akan menggunakan fisik dari pemikiran kita. Seandainya terjadi dengan banyak bukti dan keterangan, sesuai dengan keadaan, tanpa penekanan, tanpa rekayasa, berarti hal ini memang sudah memungkinkan. Jadi tidak menunggu sebuah gedung akan dibakar massa, itu hal yang berbeda. Kalau massa bergerak, massa yang mana yang akan membakar? Jadi berbeda dengan Papua. Setiap wilayah dengan tekanan, setiap wilayah dengan sumber ledakan. Saya di sana dikatakan dayang torna, dayang tornado yang bisa meledak-meledakkan dengan kalimat, dengan ungkapan, dengan sebagainya. Ketika kejadian itu bisa bersamaan. Jadi berbeda. Jadi ada bagian yang memungkinkan, yang akan dihancurkan, benar-benar dihancurkan. Tapi siapa yang akan menghancurkannya, pergerakannya seperti apa? Saya tidak memiliki antisipasi untuk hal seperti tersebut. Jadi saya tidak menggambarkan saya ada di bagian mana. Karena ini bangunan sudah bekerja pemerintahan daerah. Sedangkan saya anak daerah, anak adat, walaupun saya tidak memiliki jabatan. Tapi di sisi lain pekerjaan saya, tetap orang masih bisa melakukan mediasi, untuk berdialog, untuk berdiskusi. Dan banyak bagian untuk kami berbagi dengan cara kami. Jadi intinya di situ. Bukan massa yang bergerak untuk membakar. Jadi tidak ada tindakan.
radikal, ini hanya potensial terkait dengan materi. Ya jujur, di tahap ini saya pun masih mengingat banyak kejadian bagaimana kekecewaan tentang banyak proyek yang mangkrak katanya. Itu bukan tugas saya. Saya tidak menanggulangi proyek yang sudah terbengkalai atau mangkrak. Program saya baru. Saya program ulang. Tidak mungkin saya dirancang ya untuk program yang gagal, tidak berhasil, mangkrak. Proyek gagal. Kemarin sudah ada kejadian L6 melawan L9. Ketika L6 adalah 9, sesuatu yang sama. Kalau dibalik angka 6 akan menjadi 9. Ketika dibalik angka 9 akan menjadi 6. Jadi masalah itu sudah lewat. Karena di tahap tadi, saya katanya kapasitasnya cuma provinsi. Tapi masih terpengaruh karena hasil tidak sama. Berarti ketika di sini mengalami apa? Di seluruh bagian sama. Memprioritaskan dengan otonom. Ketika secara formalitas, ya otonom sudah memiliki kapasitas setiap daerah dengan kepemimpinan daerah mereka. Jadi potensi apa yang akan terjadi? Jadi tidak mungkin sama. Ya ada yang mungkin masa akan bergerak untuk membakar atau untuk melakukan demonstrasi. Karena tidak sama, kebutuhan orang tidak sama dengan porsi mereka dalam berinteraksi. Karena tadi terkait dengan proyek, mega proyek seperti yang kemarin, dampaknya tetap akan memukul tokoh yang prioritasnya mungkin lahir dari partai, seperti proyek Hambalang. Saya sudah sangat kecewa di kala itu. Ketika saya terpanggil, saya katakan saya orang biasa. Saya tidak menulis untuk wacana yang tidak memungkinkan untuk saya bekerja ketika akan menjadi proyek yang ketika itu dikatakan tersandung kasus korupsi. Proyek Hambalang, bagaimana Angelina Sonda terkait dengan Broto Senonya juga. Lalu bagaimana orang saya yang juga mengalami serangan jantung, Haji Mas Said. Kan begitu. Tidak mungkin lagi untuk hal seperti itu mendapatkan prioritas dari orang-orang seperti saya. Berarti sudah berbeda. Sesuatu itu sudah berbeda. Saya hanya melakukan pratinjau di bagian saya punya hak. Kalau dikatakan nanti, kamu pernah punya uang, uangnya di proyek, lalu proyeknya gagal, lalu uang Anda tidak bisa diambil. Apa bisa seperti itu? Lalu saya punya kekayaan. Kekayaannya di mana ketika tokohnya korupsi? Apakah uang korupsi akan menjadi harta kekayaan pihak yang memperjuangkan otonom? Lalu di mana kekayaannya? Hasilnya sudah disita karena menjadi barang bukti negara sebagai tindakan korupsi. Seandainya satu orang korupsi di penjara, lalu semua hartanya dibebaskan, tidak akan mengurangi hartanya karena dia sudah menjalani hukuman pidana, duit korupsinya bisa diambil. Apa bisa seperti itu lagi? Jadi di sini saya sudah mengklaim saya tempatan, bekerja mutlak kepada tempatan. Ya kepada orang-orang yang menginginkan saya tempatan. Anak Dayak, anak adat. Jadi kalau berurusan dengan proyek mangkrak, mega proyek, tidak mungkin melalui akses saya. Saya hanya mengambil. Ketika saya bekerja, bagaimana yang membutuhkan penjelasan? Apa yang terkait dengan saya, walaupun tidak serta-merta uang. Nah, kalau zaman dulu katanya bangun jembatan, perlu kepala kambing, perlu tumbal, perlu semah. Lalu yang dituduhnya nanti, kayau lagi. Suku kayau, anak kayau, nanti dikayau kepalanya. Sampai detik ini saya bersama suku kayau. Tidak ada dari keturunan kami dipenggal, ditumbalkan untuk membangun proyek, untuk membangun apapun. Katanya tumbal meminta semah, meminta anak, nggak mau anak haram.
Kan begitu masalahnya. Sudah jelas, jadi saya sudah bersama keluarga besar saya di ikatan manapun. Saya juga di Palangkaraya, saya juga di Kaltim. Apalagi Kabupaten Ketapang, cuma bentuk kerjanya tidak sama. Nenek kakek saya tetap menyisakan. Untuk bukti, walaupun hanya mungkin keluarga yang diperkecil. Sudah ada kampung Banjar, sudah ada kampung Arab. Paham? Kampung Banjar, kampung Arab, kampung Padang. Jadi tidak kampung Madura. Paham? Jadi jangan disampangkan lagi. Kasusnya seperti itu. Apa kurang jelas? Kan sudah sangat keras. Berarti paham menuju kemana? Tidak dibakar massa, tapi pembakaran terjadi alami. Paham? Berarti ada tingkat kebutuhan yang tetap akan menjangkau basis untuk terpenuhi. Tetap maju, tak gentar 17 Agustus. Tetap kami bela kami sebagai orang Dayak berperang dengan cara apapun. Fakta, data, dan fisik kerja tetap menjadi bukti bahwa kami ada, tidak membunuh anak keturunan kami. Jadi jangan sampai ini diabaikan. Mengabaikan intelijen adalah kebodohan. Semua orang bisa jadi intelijen. Apalagi untuk kasus Dayak. Bukan hanya teror, bukan hanya masalah ya cybercrime ya. Kan sudah banyak contoh. Bukti sudah benar-benar mutlak, tapi masih diremehkan. Masih menginginkan perang. Di sini sudah tidak pandang bulu. Kalau ban buta tetap dibocorkan, tidak mungkin diberi mata. Tidak mungkin diberi mata. Siapapun yang berada di jalan orang, ya tidak mungkin akan dibiarkan. Jadi saya rasa cukup jelas untuk hari ini. Jadi paham, keluarga besar saya paham seluruhnya atas nama Dayak. Bentuk kerja saya berbeda. Saya disadarkan dengan sistem cara kerja. Tidak untuk saya ragu, tidak untuk saya takut, tidak menduduk saya di Ketapang. Keluarga besar saya sudah di Ketapang, menjadi raja sudah nenek kakek nenek moyang kami, orang Dayak, Mangkok Merah, dari Penembahan Saunan, Pangeran PM Lancung, Raja Uluwai. Sudah pecah artinya sebagai Mangkok Merah untuk perang dari 2004. Itu saja, tidak perlu saya harus jadi pejabat atau mendatangkan orang-orang yang diprioritaskan untuk ada di pemerintahan Kabupaten Ketapang, apalagi berbasis partai. Kawin partai, nikah partai. Yang dimau orang apa? Nikah paham, nikah arti, tidak kenyataan, menumbalkan orang-orang tempatan. Apalagi terkait dengan kerajaan. Kan tetap tidak mungkin lepas dari suku apapun yang ada di Kalimantan. Kalau potensinya seperti ini, tetap perang. Jangan katakan ini hanya menggunakan data dan fakta. Yang data dan fakta, yang kenyataan pun tidak masalah. Kalau mau bunuh, membunuh. Itu, tapi saya belum bergerak. Ya kalau bergerak susah dijanjikan, tidak mungkin berhenti. Perang tidak akan mungkin didamaikan. Tunggu perdamaian sudah tumbang. Kami tidak akan membangun perdamaian hanya untuk menumbangkan arti kami sebagai orang Dayak dengan kualin kami sebagai orang Dayak. Untuk apa dibangun? Yang kenyataannya masih seperti ini. Paham? Bukan hanya terkait dengan perkumpulan suku, bangsa, agama. Silakan bertarekat, bersanad, berhakikat, bermahzab. Mau membentur pun tidak masalah. Siapa yang mau dibentur? Siapa yang mau disosah di plaza? Silakan. Mau mati, mati. Mau mampus, mampus. Hanya belum terjadi. Karena tadi cabut sampai ke akar-akarnya, sampai ke akar pahamnya. Tidak mungkin. Perangnya sampai peranakan, sampai keturunan. Musuh babuyutan. Ada kurang jelas.
serang atur lagi. Kan sudah ketahuan siapa ayah, siapa bapak, Saiful Jamil. Karena tersandung kasus, udah dapat DP cerai, udah dapat virgin, mau apa lagi? Kan udah dibayar masuk penjara juga. Kan paham kasusnya apa? Ya bapak Saiful Jamil, nggak masalah. Artis, mau dijatuhkan kan artis. Dia sudah berusaha. Meskipun akhirnya ya mendapatkan ya perceraian dari istrinya. Ya masalahnya ada julidnya, ada jilidnya, ada jalidnya. Oke, saya rasa cukup. Jadi saya tidak mau terpancing. Ya, karena stabilitas harus saya hormati, harus saya hargai dari keluarga besar saya. Tario Borneo, Bang Pelerajang, Bang Pangalango Jilah, Bang Tambak Baya, ya Bapak Gubernur Kaltim, Kalteng, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, sampai ke Sabah. Ya pada hari ini, ya saya menegaskan ikatan yang kuat. Ya saya mengharapkan tidak akan membeli, tapi mendapatkan bendera Borneo. Meskipun sampai detik ini belum sampai benderanya, tapi saya harap jangan ragu untuk saudara saya Sabang Merah. Kibarkan benderanya, bendera Borneo. Bagikan untuk beberapa pihak. 17 Agustus untuk Borneo-nya sudah memiliki bendera. Ya oke, saya rasa cukup. Adil kata Lino Bacur Minka surga bahasa ingat kaju bata. Arus.